Pramono gagal dilantik. Wah, rek, iki tenan apa ora teng banteng? Pramono pingsan jadi tersangka baru EKTP. Wah, rek, iki mah banteng iso kejang-kejang iki, guys. Piye menurutmu iki, guys? PDIP jadi parpol dengan citra positif terendah. Coba bayangkan, setelah ditinggal oleh Pak Jokowi, partai ini malah turun citra positifnya. Seharusnya kalau memang Pak Jokowi itu banyak salahnya, ketika dipecat oleh partai ini, harusnya citra positifnya naik, melambung tinggi dong. Saya udah ditangkap Jokowi. Ada seseorang, saya lanjutin yang terangin. Saya senang nih ngelihat bagaimana sekarang Bung Rocky bisa bersatu dengan Adian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kabar bahwa calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih yaitu Pramono Anung dan Sidul konon akan batal dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Waduh. Beneran gak sih kabar ini ya? Aduh. Kalau terjadi penundaan pelantikan, tentu kita semua sudah pada tahu teman-teman ya, karena itu sudah viral sekali. Cuma kalau ada indikasi batal dilantik, bukan begitu. Cuma kalau ada dugaan batal dilantik karena terindikasi yang bersangkutan ya, diduga gitulah ya, terlibat korupsi EKTP dan kemungkinan akan berstatus sebagai tersangka. Ini yang saya nggak tahu ya. Ini yang perlu saya tanyakan kepada teman-teman agar direspon dan diberikan komentar. Benar nggak isu ini? Tetapi sudah ramai di media sosial bahwa mereka berdua tidak akan jadi dilantik ya, dan nggak jadi gubernur ya. Nggak tahu juga sih ya. Waduh. Kalau ini sampai benar, makin seru aja nih perpolitikan Indonesia ke depan kayaknya. Nah, bagaimanakah videonya? Dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Hah? Pramono gagal dilantik. Wah, rek, iki tenan apa ora teng banteng? Pramono pingsan jadi tersangka baru EKTP. Wah, rek, iki mah banteng iso kejang-kejang iki, guys. Piye menurutmu iki, guys? Jadi ini saya nggak ngerti teman-teman ya, karena ini juga ya netizen gitu yang meng-up di platform TikTok, dan saya lihat berdasarkan thumbnail dan judul videonya dan juga judul channelnya ya, nama channelnya ini berasal dari platform YouTube gitu ya. Coba saya bacakan. Kegagalan Ibu Ketum di waktu tertutup oleh kepalanya netizen. Kemungkinan besar ini adalah di waktu senja gitu ya. Pramono batal dilantik ya, tanda seru 2. Pramono pingsan jadi tersangka baru EKTP. Yang bener, ini beneran apa enggak sih? Pramono gagal wagub. Ini gimana maksudnya nih? Pramono gagal wagub. Wagub ini kan wakil gubernur. Partai terbesar di Indonesia makin hancur. Mak Banteng memekik histeris lihat partainya hancur. Kayaknya nggak bener juga nih ya. Tetapi terkait penundaan pelantikan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih itu memang benar teman-teman ya. Tetapi apakah yang bersangkutan ini nggak jadi dilantik gara-gara tersangkut EKTP? Ya saya nggak tahu ya. Memang sih ada indikasi-indikasi yang bersangkutan ini terlibat gitu korupsi EKTP, karena beberapa kali disebut oleh orang-orang yang sudah terlibat gitu ya. Lanjut.
penyembunyian. Boleh. Oke, Jangan gimana? kalau Gimana? saudara menyatakan Gimana? saya menyembunyikan, Gimana? saya bisa membuat Nggak, Bapak melarang. enggak. Maksudnya larang gimana Pak? Enggak, saya Bapak bilang jangan jawab, maksudnya gimana nih? Jadi Tolong maksudnya jelasin. ada kan saya tadi kan mendampingi. Oh. Sabar ya, sabar. Jawab apa yang kemudian kita dari itu aja. Terus kenapa Harun Masiku tidak boleh dijawab? Oh bukan masalah rumah Nah, tadi saya mendengar itu. Ya. Di rekaman banyak loh. Tunggu Jangan dulu ya. dijawab atas pertanyaan. Nggak ada hubungannya rumah siku. Saya hanya mendampingi masalah bahwa penasihat hukum saya akan juga memberikan ini gitu. Bukan masalah rumah siku gitu. Penasihat hukum saya itu mendampingi saya diperiksa. Urusan terkait materi pokok perkara silahkan tanyakan kepada Tadi saya juga biar saya nyampaikan sedikit. maksud Pak Herman begitu. Tadi saya udah ada janji lah sama dia menyampaikan apa awalnya. Kemudian apa yang selanjutnya saya bilang lebih bagus. Ada tadi kalau saya perhatikan ada 18 pertanyaan, tapi banyak cabang lah gitu ya. Banyak cabang. Kemudian sebenarnya dari 18 pertanyaan itu sebenarnya juga bagian dari BAP lama. BAP lama yang OTT itu. Konfirmasi ulang aja berarti. Konfirmasi ulang saja. Kemudian saya bilang, ini gimana? Ada kita tambah lagi enggak? Dia bilang, ini karena banyak waktu, mungkin masih ada waktu lain. Jadi kami akan membuat pertanyaan-pertanyaan tambahan, perkembangan dari saksi-saksi manapun yang kira-kira berhubungan, itu akan kami lanjutkan. Jadi yang tadi itu hanya 18 pertanyaan, walaupun ada cabang-cabang, ada bagian dari OTT yang lama. Itu aja. Iya, teman-teman, video barusan tidak linier gitu ya dengan video sebelumnya. Ini sudah merupakan video yang berbeda. Barusan kita dengar sepertinya kuasa hukum gitu ya, yang akhirnya diserang oleh awak media gitu karena pernyataannya mungkin dianggap menyinggung atau dianggap ya gimana? Katanya itu kan dilarang gitu ya. Kuasa hukum melarang Doni Tre Istiqomah untuk ungkap keberadaan Harun Masiku gitu ya. Nah, tapi barusan sudah diklarifikasi dan saya tidak mengerti konteks yang lebih luasnya karena saya mendapatkan videonya ya cuma sepotong ini. Saya tidak mengerti sebelumnya si kuasa hukum ini berkata seperti apa sehingga memantik reaksi awak media yang menurut saya agak emosi juga gitu. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Silakan tulis di kolom komentar. Lanjut. PDIP jadi parpol dengan citra positif terendah. Coba bayangkan, setelah ditinggal oleh Pak Jokowi, partai ini malah turun citra positifnya. Seharusnya kalau memang Pak Jokowi itu banyak salahnya, ketika dipecat oleh partai ini, harusnya citra positifnya naik, melambung tinggi dong. Tapi kok kenapa jadi dapat begitu nilainya? Terendah loh. Terus mereka mencoba membuat isu. Kader-kadernya coba menyerang Pak Jokowi. Tahulah Anda siapa orang-orangnya. Gak perlu saya sebut. Gencar sekali mereka. Seperti halnya sekjennya gitu kan. Dia dengan lantang di podcast mengatakan, saya bersaksi bahwasanya Anies Baswedan dikriminalisasi oleh Pak Jokowi. Coba masyarakat ngasih nilainya kayak gini coba. Citra positif terendah. Harusnya ya, kalau memang mereka itu dalam posisi yang benar, citra positifnya naik dong. Ini kok malah terendah? Gimana ceritanya? Berarti kan ada something sesuatu gitu ya. Makanya ingat kata kader Anda, jangan lawan orang baik. Nih kumpul-kumpul sini ya, ternak-ternak banteng. Saya mau jelasin kenapa kok saya bilang ada perbedaan ataupun sekarang citra positif dari partai PDIP rendah. Saya punya penjelasannya. Bukan saya yang ngejelasin, tapi sama juga Litbang Kompas. Pada kapan Bang? Pada waktu 2019. Ada buktinya. Tuh, pada tahun 2019 PDIP meraih dengan 26,9% dan Partai Gerindra 17%. Tuh, 2019. Apa kata lembaga survei ini? Ini dia penjelasan. Nah, Wahyu menyebut tingginya elektabilitas PDIP dan Gerindra disebabkan efek ekor jas dari sosok kedua capres yang selama ini melekat dengan parpol itu.
yaitu Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto. Itu fakta tuh, ya. Survei Litbang Kompas yang mengatakan sendiri. Kenapa kok sekarang turun? Kan itu jadi pertanyaan kan? Ya karena Joko Widodo sekarang tidak bersama PDIP. Dan sekarang nih, pendukungnya Joko Widodo pasti mendukung Prabowo Subianto. Makanya kenapa sekarang citra dari partai Gerindra tertinggi, ya karena itu salah satu faktornya. Ya, Anda harus terima kenyataan. Ya, 2019 tertinggi, sekarang turun. Ya itu fakta. Gimana sih? Hahaha. Aduh. Ya, teman-teman, barusan adalah pernyataan seorang netizen, tetapi dua pernyataan yang saya gabung menjadi satu ya. Dan saya sependapat gitu dengan apa yang disampaikan, dan saya ingin mengomentari yang bagian depan ya. Tadi disebut-sebut partai terbesar di Indonesia jadi parpol dengan citra positif terendah versi Litbang Kompas katanya, ya kan? Ya iyalah, itu sudah pasti ya kan. Itu bukan hoax ya, bukan 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 drama gitu ya, bukan apa namanya ya, bukan settingan. Ya memang seperti itu. Yang ngomong ini adalah Litbang Kompas, sama seperti apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Ini bukan versi-versian, bukan versi anak abah ya. Bukan versi bukan versi anak abah, bukan versi ternak-ternak Mulyono, enggak. Ini yang ngomong adalah Litbang Kompas. Cuma saya ingin memberikan saran lah ya kepada Litbang Kompas. Ngapain Pak pakai istilah citra positif gitu loh. Partai terbesar di Indonesia jadi parpol dengan citra positif terendah. Udah langsung aja gitu loh. Partai terbesar di Indonesia jadi parpol dengan citra negatif gitu aja. Loh, citra positif terendah berarti kan citranya negatif, ya kan? Atau dibalik aja ya, parpol dengan citra negatif paling tinggi gitu aja. Nggak usah lah pakai kata positif-positif macam kayak gitu. Karena faktanya di lapangan juga memang bener kok, gitu. Negatif itu nggak ada yang suka. Lanjut. Saya udah ditangkap Jokowi. Ada seseorang, saya lanjutin yang terangin. Saya senang nih ngelihat bagaimana sekarang Bung Rocky bisa bersatu dengan Adian. 10 tahun yang lalu mereka selalu berlawanan. 10 tahun yang lalu Bung Adian bicara Jokowi adalah kita, ya kan? Dan akhirnya dia merasa dia sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Dan akhirnya Adian mengatakan Jokowi telah berubah dan lain sebagainya. Di sisi lain, kita melihat beberapa orang yang ngefans sama Bung Rocky. Bung Rocky ini adalah orang yang dibutuhkan untuk berbicara di Indonesia ini, dan dia mengeluarkan semua unek-unek dia, dan dia selalu bersatu dengan orang-orang yang berbeda-beda, ya kan? Dulu dia berlawanan dengan PDIP, sekarang dia bersatu dengan PDIP dengan Adian. Dulu dia bersatu dengan partai-partai lain, misalnya PKS dan sebagainya. Sekarang bisa jadi berseberangan. Ya, jadi sebenarnya Rocky ini bukan, menurut saya Bung Rocky ini bukan pengamat yang netral. Tapi Bung Rocky ini punya kepentingan tertentu dengan suaranya itu. Ya kan? Kepentingannya apa? Ya kepentingannya supaya dia tampil setiap hari kan. Itu wajar aja, karena dengan dia berani menyuarakan sesuatu dengan kata-kata indahnya, dengan kata-kata filsafat yang dibilang sama Rio Hasan, filsafat itu kan ngarang aja. Dan dengan tampilnya dia menggunakan puisi, kata-kata puitis dan estetik, kemudian memainkan kata-kata, ya orang banyak yang wah ini Bung Rocky dahsyat banget. Ya kita akui Bung Rocky memang cerdas, banyak baca buku, tapi pada sisi tertentu menurut saya juga banyak errornya kan. Tidak semua juga yang dikatakan Rocky ini benar. Coba Anda lihat sekarang, semenjak Pak Prabowo jadi presiden, Bung Rocky itu sering menyoroti tentang bukan Prabowo-nya. Ya kan? Waktu zaman Jokowi yang disoroti Jokowi terus. Tapi sekarang yang disoroti adalah anak buahnya Prabowo. Dan terus selalu mengkaitkan dengan Jokowi gitu loh. Ini kenapa ini Bung Rocky? Nah, kita kembali lagi ya, Adian dengan Rocky ini menurut saya lucu ya.
Ya, Bung Adian yang dulu saya juga ngefan dengan Bung Adian ini. Tapi yang namanya orang karena kecewa dengan sakit hati itu memang bisa langsung berubah kata-katanya, langsung berubah pandangannya, langsung berubah penilaiannya terhadap seseorang, itu wajar aja, nggak ada masalah sih. Ya, cuman kan konsistennya Adian ini dalam ketidakkonsistenan juga, gitu loh. Ya kan? Nah, ketika dia bicara Jokowi, yang ada VT dia tuh, coba lihat bagaimana dia menyoroti Jokowi. Jokowi itu kan mantan presiden, ngapain dia ngurusin kabupaten? Ya terserah Jokowi lah, Bung Adian. Ya, teman-teman ya, seharusnya sudah ditangkap Jokowi. Nah, ini berarti baru cair ini, ya kan? Baru cair ya. Begitu Prabowo dilantik sebagai presiden, suasana senyap ya. Kurang lebih ada sekitar 1 bulan ya, si Roti Gulung nggak pernah nongol, si RH nggak kedengaran ya, apalagi Mbah Egy sampai saat ini nggak kelihatan batang hidungnya, semuanya senyap, semuanya tiarap ya, nggak tahu karena ketakutan ataukah memang belum cair gitu ya. Begitu sudah cair ya udahlah ya, gaspol lagi menyerang Pak Jokowi, mencaci, memaki, membuat narasi-narasi aneh ya, memfitnah. Tetapi menurut saya teman-teman ya, seperti yang sering saya sampaikan dalam beberapa konten gitu, saya heran gitu loh, sebetulnya ini ya, yang koplak ini itu si Roti Gulungnya ataukah medianya, televisinya yang tetap mengundang orang-orang seperti ini. Kalau menurut saya Roti Gulung itu koplak ya. Dan televisi yang masih mengundang dia sebagai narasumber jauh lebih koplak gitu. Mungkin mabuk kecubung gitu. Iyalah, undanglah narasumber yang kredibel, yang pernyataannya, prediksinya, analisis-analisisnya itu bisa dibuktikan di lapangan ya, mendekati kebenaran. Aduh, kalau si Roti Gulung itu mana pernah benar kalau dia ngomong ya kan. Dia memprediksi, salah semua. Lanjut. Yang pasti bagi saya tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Itu gas. Saya selalu kasih ucapan selamat. Bagi saya itu, kamu menang pun seizin Tuhan kok. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa, bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah. Aduh, siapa nih yang pertanyaannya sama seperti saya? Ubur-ubur ikan lele, ingat dulu ya Le. Hah? Ingat dulu ya Le. Ya. Kita tahulah ini siapa ya kan. Ini adalah Ahok, dulu adalah kader Gerindra, mantan gubernur Jakarta yang menggantikan Jokowi karena Jokowi menjadi presiden sehingga Ahok ini naik pangkat menjadi gubernur, dan kemudian tahun 2017 tersangkut kasus penistaan agama Al-Maidah ayat 3. Seingat saya. Ayat 3 apa ayat 5 ya? Itulah ya pokoknya ya. Lupa saya, ayat 13 apa ya, itulah pokoknya ya, surat Al-Maidah lah pokoknya. Ya. Nah, dan saat itu kita mendengar pernyataannya bahwa dirinya nggak akan bisa bersatu gitu ya. Yes bos, lanjut. Terus sekarang gimana ceritanya bos? Angel wis katanya netizen. Politik emang kayak gitu ya. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama beberapa video tentang berita online yang mengabarkan bahwa Partai Kebu adalah partai dengan citra positif paling rendah di Indonesia. Wah. Ya bilang aja ya langsung lah, partai dengan citra negatif paling tinggi gitu aja ya kan. Nggak usah lah menggunakan citra positif paling rendah. Itu kan memperhalus kata-kata. Kan begitu toh. Ya nggak usah lah pakai kalimat citra positif paling rendah macam kayak gitu.
pakai saja kalimat partai dengan citra negatif gitu aja. Kalau perlu tambahin yang paling tinggi gitu. Ya karena memang faktanya seperti itu teman-teman ya. Oke, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang kabar bahwa calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih yaitu Pramono Anung dan Sidul konon akan batal dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur ya. Saya nggak mengerti apakah ini beneran ataukah tidak gitu ya. Kalau terjadi penundaan pelantikan tentu betul ya. Kita semua sudah pada tahu ya. Cuma kalau ada indikasi batal dilantik ya, karena yang bersangkutan konon gitu ya diduga terlibat korupsi EKTP, ini yang saya tidak tahu dan perlu klarifikasi dari netizen-netizen semuanya. Tetapi sudah ramai di media sosial bahwa mereka berdua tidak akan jadi dilantik katanya. Wah, 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 wah. Kalau ini memang benar, makin seru aja nih perpolitikan Indonesia ke depan ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.